Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Putri Salsabila Sanusi dengan NIM A11 2022 14825. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil responsi dari BK saya. Di sini saya mengambil dataset dari Indian PIMA diabetes. Dataset ini itu memiliki 8 fitur dan 1 target, dengan targetnya itu bernilai 0 dan juga 1. Di sini untuk exploratory data analysis atau EDA-nya, di sini saya yang pertama itu mengimport library-nya terlebih dahulu. Kemudian mengimport dari datasetnya menggunakan diabetes.ccv dan menampilkan 5 data teratas. Dan ini adalah 8 fitur yang digunakan dan juga ada 1 target, ada pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedicure function, age, dan targetnya adalah outcome. Kemudian saya untuk mengecek informasi dari dataset ini memiliki tipe data ada integer dan juga float, yang dimana ke-8-8-nya ini bernilai numerik semua. Kemudian ada cek statistik data menggunakan data.describe, dan di sini didapatkan hasil itu ada nilai minimum dan juga maksimum, dengan nilai minimumnya itu adalah 0 dan juga maksimumnya adalah sekian. Kemudian ada distribusi variabel target. Untuk distribusi variabel target di sini didapatkan hasil bahwa nilai 0 atau yang tidak diabetes itu dia lebih banyak dibandingkan dengan 1. 1 ini artinya mengidap diabetes. Kemudian distribusi data untuk semua fitur kecuali yang outcome tadi. Di sini ada beberapa dari distribusi datanya tadi, dan kemudian ada hubungan antar fiturnya. Di sini saya menggunakan heatmap dari korelasi diabetes tadi, dan dibacanya ini dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, di sini korelasi dari dataset ini didapatkan hasil yang paling besar yang berkorelasi positif atau yang sangat berpengaruh dengan hasil outcome ini adalah dari glukos sebesar 0,47. Dan di sini saya korelasi setiap fitur dengan variabel target itu glukos bernilai 0,46 sekian. Kemudian ada identifikasi missing value. Di sini karena tadi ada yang bernilai 0, maka nilai 0 tadi akan diubah menjadi nilai none atau masuk ke dalam missing value. Dia nilainya kosong atau tidak ada. Ini ada glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, ada diabetes pedigree function ini 0 ya. Jadi tadi ada beberapa yang bernilai. Kemudian di sini ada identifikasi dari outlier yang didapatkan hasil bahwa ada beberapa fitur yang dia itu memiliki outlier, seperti ini untuk yang pregnancy, ini untuk blood pressure, dan lain-lainnya. Seperti ini. Dan untuk insight dari EDA tadi, distribusi variabel target tadi berdasarkan hasil dari code visualisasinya itu mendapatkan hasil bahwa dataset ini itu memiliki ketidakseimbangan atau imbalance data. Kemudian untuk fitur dominan atau fitur yang paling berkorelasi positif dengan outcome tadi adalah fitur glucose. Kemudian ada missing value yang tadi nilai 0-nya itu dimasukkan ke dalam none atau missing value karena nilai pada fitur tersebut itu tidak realistis. Maka ketika dilakukan data analisis nanti, nilai 0 itu akan dihitung sebagai nilai yang sebenarnya. Kemudian karakteristik data karena menggunakan numerik, di sini ada beberapa pemodelan yang dapat dilakukan seperti decision tree, ada random forest, ada KNN, dan juga ada SVM. Kemudian untuk pre-processing data, di sini saya menangani missing value dulu menggunakan imputasi dengan nilai rata-rata. Kemudian lanjut di sini untuk menangani outlier itu menggunakan metode capping IQR, yang kemudian dilanjut untuk memisahkan data testing dan juga data training, dengan data testingnya itu sebesar 20% dan juga data trainingnya itu sebesar 80%. Kemudian di sini melakukan scaling atau normalisasi data menggunakan standar deviasi, ini standard scalar, dengan nilai rentang itu 0 sampai dengan 1. Kemudian untuk modelnya di sini saya menggunakan ada 3 algoritma yang digunakan, yaitu KNN, random forest, dan juga logistic regression, yang dimana nilai 0 itu mengartikan, nilai 0 dan 1 itu mengartikan seseorang penyakit diabetes atau tidak, yang representasinya itu biner. Ini untuk model KNN, jadi dapatkan hasil akurasi sebesar 71,42%. Ini adalah confusion matrix-nya. Kemudian ada
Model random forest, dia memiliki hasil akurasi 74,67% dan ini adalah conversion matrix-nya. Kemudian yang terakhir adalah logistic regression yang memiliki akurasi yang lebih tinggi, yaitu 75,32%. Dan ini adalah conversion dari matriksnya. Kemudian untuk perbandingan atau komparasi dari ketiga model tadi, itu didapatkan hasil bahwa logistic regression itu memiliki hasil yang sangat tinggi atau lebih besar dibandingkan random forest dan juga KNN. Jadi dapat disimpulkan bahwa akurasi tertinggi tadi sebesar 75,32%. Yaitu alasannya karena ini kan menggunakan numerik dan hal yang berpengaruh tadi salah satunya itu adalah proses normalisasi data atau standar deviasi 0 sampai dengan 1 dan jika tidak dilakukan normalisasi data, fitur-fitur tadi dengan rentang nilai yang besar itu tidak proporsional dalam proses memodelkannya. Kemudian ada optimasi model. Jadi optimasi model di sini itu menggunakan resampling. Kenapa? Karena saat mengecek distribusi target tadi terdapat imbalance data atau ketidakseimbangan pada dataset yang dapat memengaruhi kinerja pada dataset tersebut. Dan metode resampling yang digunakan di sini adalah undersampling. Dan di sini dicoba lagi untuk menggunakan logistic regression ya, namun didapatkan hasil akurasinya itu sebesar 72,607%. Yang ketika dibulatkan menjadi 72,1% ya. Dan untuk perbandingan performa model logistic regression sebelum dan sesudah dari undersampling tadi, itu didapatkan hasil bahwa logistic regression yang original itu lebih kecil dibandingkan, logistic regression yang setelah undersampling dia itu lebih kecil nilainya, akurasinya dibandingkan dengan logistic regression yang nilainya itu yang lebih normal. Kenapa? Jadi, hasil optimasi dari undersampling tersebut itu tidak meningkatkan performa model akurasinya. Karena model akurasi setelah undersampling dia itu menurun menjadi 72,1% yang tadinya 75,32%. Namun pada kasus ini performa pada recall pada kelas minoritas akan meningkat yaitu pada false negatifnya, yaitu yang awalnya dari 64% itu menjadi 75%. Yang dalam kasus medis, hal ini tuh berarti model dapat mendeteksi data individu yang menderita diabetes dengan meminimalkan hasil dari false negatifnya. Jadi, pada model sebelum dilakukan resampling, model itu kemungkinan terdapat bias terhadap kelas dari minoritas, yang di mana model akan meningkatkan, memiliki kinerja yang buruk terhadap dalam mendeteksi kelas dari minoritas. Namun model secara resampling itu dapat mengurangi tingkat bias dengan menghasilkan model yang tidak seimbang. Jadi sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.